King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 23, aku masih punya 13 solusi untuk pertanyaan ini. Orang ini, beraninya kamu mengatakannya. Para siswa di kelas 4 menatap Edwin Ye dengan heran. Weli Su bisa dibilang merupakan guru paling keras di SMA 3 Kota L, bahkan lebih keras dari kepala sekolah. Setiap siswa yang keras kepala akan menjadi anak yang baik di tangannya. Ada seorang anak bupati yang merasa hebat dan memprovokasi Weli Su. Akhirnya, dia langsung dikeluarkan dari sekolah. Sejak itu, tidak ada siswa di SMA 3 yang berani melawan Weli Su. Hari ini, Edwin Ye benar-benar menjadi presiden. Setelah ketahuan tidur di kelas, dia berkata dengan sombongnya bahwa dia tidur di kelas itu karena kelasnya membosankan, yang benar-benar di luar nalar. Bodoh, apakah dia mengira ini adalah SMA di pedesaan? Beraninya dia berbicara seperti itu di depan Tuan Su. Aku ingin melihat bagaimana nasibnya kali ini. Claudia Du tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Tadi, Edwin Ye membantahnya dan membuatnya malu. Sedangkan, ketika dia melihat bahwa Edwin Ye mengenal Jesslyn Xiao, dia tidak tahu bagaimana harus membalas dendam. Sekarang, Edwin Ye menyinggung Iblis Su secara langsung. Sulit untuk menang melawan Weli Su. Jangankan hanya karena fakta dia mengenal Jesslyn Xiao, bahkan jika dia adalah cucu presiden, dia tidak akan menang. Mulut Hubert O meringkuk dengan cibiran. Di seluruh kelas, hanya Kylie Gu yang mengkhawatirkan Edwin Ye. Ketika Weli Su mendengar jawaban Edwin Ye, matanya berkilat dengan dentang cahaya dingin di balik lensa tebal, dan sedikit demi sedikit kemarahan muncul di antara alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka ada siswa nakal di SMA 3 yang terang-terangan tidur di kelas. Setelah dia menangkap mereka, siswa ini mengatakan bahwa dia tidur karena bosan. Ini pertama kalinya dia melihatnya selama bertahun-tahun. Tuan Su, dia murid baru di kelas kita. Melihat situasinya sudah tidak beres, London Peng buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan, berharap Weli Su bisa memaafkan Edwin Ye sekali dengan dalih dia adalah murid baru. Itu bukan urusanmu. Kata-kata Weli Su menghentikan semua yang ingin dikatakan London Peng. London Peng menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Dia tahu bahwa Weli Su sangat marah. Ya, bagus sekali. Aku sudah mengajar selama bertahun-tahun, dan ini benar-benar pertama kalinya aku melihat murid sepertimu. Tidak rajin belajar di sekolah, malah tidur di kelas dan bersikap kasar saat ketahuan. Dia tidak bisa berhenti bertanya dengan dingin, karena kamu merasa kelasnya membosankan, apa yang kamu lakukan di sekolah? Kenapa tidak langsung pulang dan tidur? Kamu tidak tahu bagaimana membuat kemajuan ketika kamu datang ke sekolah, dan kamu masih bersikap tidak sopan kepada guru. Tidak ada artinya bagi siswa seperti kamu untuk tetap bersekolah. Setelah hari ini, kamu tidak perlu datang ke kelas. Weli Su adalah ketua kelompok matematika dan juga direktur pengajaran. Dia memiliki hak untuk memutuskan apakah seorang siswa boleh lanjut bersekolah atau tidak. Claudia Du merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Kata-kata Weli Su ini sama saja memberikan hukuman mati untuk Weli Su. Lantas mengapa jika kamu bisa bertarung? Lantas mengapa jika kamu mengenal Jesslyn Xiao? Bukankah sekarang kamu harus keluar dari sekolah? Claudia Du sangat senang ketika memikirkan bahwa dia tidak akan melihat pria menyebalkan ini lagi di sekolah. Bahkan tidak bisa tinggal sehari, tapi ingin berada di satu kelas yang sama dengan Kylie Gu. Hubert O mencibir, dan hanya merasa bahwa Edwin Ye, lawannya, tampaknya dilebih-lebihkan. Guru, aku baru masuk SMA 3 hari ini.
Ini salahku tidur di kelas. Aku minta maaf padamu, tapi terlalu berlebihan untuk mengeluarkanku hanya karena ini. Menghadapi pengusiran Welisu, Edwin Ye tidak panik sama sekali. Sebaliknya, matanya tenang. Ya, tidur di kelas bukanlah alasan untuk mengeluarkanmu, tapi karena kamu bilang tidur di kelas karena bosan, berarti kelas itu tidak ada artinya untukmu. Apa yang masih kamu lakukan di sekolah? Welisu mendengus dingin dan sama sekali tidak berniat mengubah keputusannya. Guru, aku tetap di sekolah karena aku punya alasan. Mata Edwin Ye masih tanpa ekspresi, dan dia berkata dengan enteng, adapun mengapa kelasnya terasa membosankan, tentunya juga ada alasannya. Menurutmu untuk apa siswa menghadiri kelas? Mendengar pertanyaan Edwin Ye, Welisu menjawabnya dengan sangat sederhana. Tentu saja untuk mempelajari ilmu, mencapai hasil yang baik, dan diterima di universitas utama di masa depan, serta meraih karir yang baik di masa depan. Apa yang dia katakan adalah apa yang dipikirkan lebih dari 90% siswa. Edwin Ye tidak membantah, tapi mengangguk dalam-dalam dan berbicara lagi. Guru, katamu, kelas itu untuk belajar ilmu. Tapi bagaimana jika aku merasa aku tidak mendapat ilmu di kelas? Begitu dia mengatakan ini, penonton tiba-tiba terdiam. Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Para siswa di kelas memandang Edwin Ye dengan heran, benar-benar terkejut. Awalnya, Edwin Ye mengatakan bahwa kelas itu cukup membosankan, tapi sekarang dia berkata bahwa dia tidak mendapat ilmu di kelas. Bukankah itu merupakan pernyataan terselubung yang menyatakan bahwa kemampuan mengajar Welisu tidak cukup baik? Apakah dia sedang menghina Welisu? Maksudmu, aku tidak pandai mengajar, jadi kamu tidak mendapat ilmu. Mata Welisu sedikit menyipit, memancarkan hawa dingin yang berbahaya. Bukan itu maksudku. Edwin Ye melambaikan tangannya. Maksudku, tidak peduli bagaimana kamu mengajariku, tidak ada lagi ilmu yang kudapat. Dengan kata lain, aku telah menguasai semua yang kamu ajarkan. Sombong, benar-benar sombong. Ini adalah evaluasi terpadu untuk Edwin Ye dari para siswa di kelas. Bahkan Kylie Gu menutupi bibir merahnya dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Edwin Ye tidak banyak bicara, tapi begitu dia bicara, kata-katanya luar biasa. Welisu adalah guru dengan kemampuan mengajar matematika terbaik di SMA 3 Kota L, dan merupakan senior dari banyak guru. Dia terkenal di seluruh provinsi C. Level matematikanya, yang juga bisa menempati peringkat teratas di negara ini, menjadikannya sebagai guru super yang langka. Setelah mengajar selama puluhan tahun, entah berapa banyak siswa penghasil medali emas yang dia ajar. Banyak sarjana matematika yang lulus dari universitas terkemuka juga diajar olehnya. Edwin Ye, murid baru dari pedesaan, berani mengatakan bahwa dia telah menguasai semua ilmu yang bisa diajarkan oleh Welisu. Welisu balas tertawa dengan marah. Kali ini, dia telah kehilangan semua kesabarannya. Kamu bilang kamu sudah menguasai semua yang aku ajarkan, bukan? Dia berbalik dan menunjuk ke soal matematika di papan tulis. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebelum akhir kelas ini dan kelas berikutnya, kamu bisa tidur dengan santai atau tengkurap di kelasku yang akan datang. Aku bisa membiarkanmu tidur telentang dan meminta maaf atas keputusan untuk mengeluarkanmu begitu saja. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, di akhir kelas berikutnya, kemasi tasmu dan pergi. SMA 3 tidak menerima siswa yang hanya bisa bicara omong kosong sepertimu. Ketika suara Welisu jatuh, banyak siswa di kelas menggelengkan kepala dan menghela napas. Jika Edwin Ye menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan baik, Welisu jelas masih akan memberikan toleransi.
Namun, Edwin Ye sombong dan berkata bahwa dia tidak perlu lagi mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Weli Su. Dia benar-benar tidak layak mendapatkan simpati dari murid-murid lain. Kylie Gu menggigit bibir merahnya dan mengepalkan tangannya. Dia benar-benar tidak tahu kapan semuanya menjadi seperti ini. Sekarang semuanya jelas telah berakhir. Meskipun dia dapat membujuk Weli Su, dia tidak akan pernah bisa mengubah keputusan Weli Su saat ini. Benarkah? Semuanya jadi jauh lebih mudah. Edwin Ye sepertinya sama sekali tidak menyadari bahwa dia menghadapi resiko dikeluarkan. Sebaliknya, dia menyeringai, tampak tenang dan percaya diri. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan perlahan ke depan, mengambil kapur dan mulai menulis dengan semangat di papan tulis. Berpura-pura saja. Claudia Du mencibir saat melihatnya. Bahkan ahli matematika papan atas seperti Hubert Kou dan Kylie Gu tidak berhasil menyelesaikan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin Edwin Ye bisa menulisnya dengan begitu cepat, bahkan jika dia benar-benar memiliki keahlian? Dalam pandangannya, gaya Edwin Ye di papan tulis sekarang hanyalah sebuah kepura-puraan untuk menopang harga dirinya yang buruk. Hubert Kou hanya menunduk dan tidak ingin melihatnya lagi. Akan lebih baik untuk menghabiskan lebih banyak waktu demi menyelesaikan pertanyaan ini lebih awal, sehingga dia mendapat tepuk tangan dari kelas dan perhatian khusus dari Kylie Gu. Weli Su memegangi dadanya dengan kedua tangan, berdiri di samping dan tidak peduli dengan apa yang ditulis Edwin Ye di papan tulis. Bahkan siswa SMA teratas di negeri ini harus menghabiskan lebih dari 10 menit untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Edwin Ye seperti hanya mencoret-coret dengan kapur. Dia melirik ke samping dan mencoba memanggil Edwin Ye, tapi dia menyadari bahwa Edwin Ye telah memenuhi setengah papan tulis. Ketika dia melihat langkah sebelumnya, matanya tiba-tiba terpaku. Dia tidak bisa berhenti melihat ke bawah. Matanya secara bertahap melebar. Semakin dia melihat ke bawah, semakin dia terkejut. Akhirnya, ekspresinya benar-benar membeku. 1 menit kemudian, Edwin Ye berhenti dan membuang sisa kapur ke dalam kotak kapur. Guru, aku sudah selesai. Weli Su melihat ke papan tulis seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Edwin Ye. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Di papan tulis, tertulis deretan perhitungan matematika. Rumus serta teorema yang dibubuhkan sangat menarik. Karena itu, hubungan antara bagian depan dan bagian belakang sempurna, dan setiap langkah terkait erat, sehingga jawaban akhir atas pertanyaan langsung diperoleh. Jawabannya benar, dan proses pemecahan masalah lebih sederhana dan langsung daripada proses miliknya. Jalan buntunya menjadi lebih jelas, dan banyak langkah yang membosankan untuk mencapai pusat masalah dilewati begitu saja. Matanya tidak bisa berhenti menatap Edwin Ye. Dia tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Para siswa di kelas yang awalnya sudah siap mempermalukan Edwin Ye juga membeku dan terlihat kaget setelah melihat Edwin Ye menulis langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kelas 3-4 adalah salah satu kelas teratas di SMA 3. Semua siswa di kelas ini berada di peringkat 150 teratas, sehingga mereka secara alami dapat memahaminya. Setelah melihat langkah-langkah pemecahan masalah yang ditulis oleh Edwin Ye, mereka merasa tercerahkan, dan kebingungan mereka sebelumnya hilang. Hubert Kou dan Claudia Du, keduanya membatu di tempat, tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Kylie Gu terkejut, dan kekhawatirannya sebelumnya hilang. Edwin Ye menoleh dan menatap Weli Su dengan nada dingin. Guru, aku punya 13 solusi untuk masalah ini. Apakah aku perlu menulis semuanya? Bersambung.